Halo, selamat datang di video edukasi hukum bisnis. Saya Dias Digita Ramada, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Kali ini ingin menjelaskan tentang apa itu hukum bisnis, bagaimana caranya, dan juga tentang hal seputar hukum bisnis. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Check it out. Segmen pertama, yaitu pengertian dan pentingnya izin usaha. Pertama, apa sih sebenarnya izin usaha itu? Secara sederhana, izin usaha adalah legalitas resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis secara sah. Di era digital sekarang, legalitas yang paling utama bagi pelaku bisnis adalah NIB atau nomor induk berusaha. Kenapa ini penting? Ada 3 alasan utama bagi usaha kita. Yang pertama adalah perlindungan hukum. Dengan ini, usaha kita akan diakui oleh negara sehingga aman dari risiko penertiban. Yang kedua, akses permodalan. Ini menjadi syarat mutlak jika Anda ingin mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR di perbankan atau mencari investor. Lalu yang ketiga, peluang naik kelas. Dengan NIB, usaha Anda bisa ikut serta dalam pengadaan barang pemerintah, masuk ke e-katalog, atau menembus pasar retail modern. Segmen kedua, jenis izin usaha dan transformasi nyata di Indonesia. Di negara kita Indonesia, ada banyak jenis badan usaha, mulai dari UD, CV, hingga PT Persekutuan. Namun, sejak adanya UU atau Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah meluncurkan terobosan luar biasa khusus untuk usaha mikro dan kecil, yaitu perseroan perorangan. Ini adalah jenis izin usaha berbadan hukum PT, tapi cukup didirikan oleh satu orang saja tanpa memerlukan akta notaris dan tentunya tanpa modal minimum yang memberatkan. Ini adalah opsi terbaik bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan demi manajemen risiko yang lebih profesional. Segmen 3. Tahapan pengurusan izin usaha berbasis risiko OSS RBA. Lalu, bagaimana tahapannya? Sekarang, seluruh pengurusan izin usaha di Indonesia sudah menggunakan sistem OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach atau dalam bahasa Indonesianya perizinan berbasis risiko. Caranya sangatlah mudah. Yang pertama, kita harus melakukan registrasi hak akses, yaitu membuka situs resmi oss.co.id, lalu pilih menu daftar, lalu kita masukkan lagi nomor induk kependudukan atau NIK, tak lupa dengan email aktif dan juga nomor WhatsApp. Semua ini diperlukan untuk memverifikasi akun Anda. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan login dan pengisian data. Setelah kita masuk ke dashboard, lalu kita memilih permohonan baru, isi data profil Anda secara lengkap, lalu masukkan detail usaha Anda. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu tentukan kode KBLI, yaitu memilih klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai dengan bidang usaha Anda. Misalnya, untuk kedai kopi, kodenya adalah KBLI 56303. Langkah terakhir yaitu cetak NIB. Jika usaha Anda masuk dalam kategori risiko rendah, sistem OSS akan langsung menerbitkan NIB secara otomatis dalam hitungan menit. Tinggal unduh dan cetak gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Segmen 4. Contoh kasus sederhana. Sebagai contoh kasus nyata, mari kita asumsikan jika ada usaha kuliner rumahan di Jawa Timur. Selama bertahun-tahun, usahanya berjalan tanpa legalitas hukum karena keterbatasan informasi. Dampaknya adalah ketika beliau ingin mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR ke perbankan, tentunya untuk memperbesar kapasitas produksi dan membeli alat baru, pengajuannya selalu ditolak karena tidak memiliki bukti legalitas usaha yang sah. Keadaan berubah ketika beliau memanfaatkan sistem OSS RBA untuk menerbitkan NIB secara mandiri. Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, dokumen legalitasnya resmi terbit. Berbekal NIB tersebut,
posisi tawar usahanya menjadi kuat dan terpercaya di mata hukum. Alhasil, pihak perbankan langsung menyetujui pengajuan modal usahanya dan kini bisnis kulinernya sukses berkembang, bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Kasus ini membuktikan bahwa NIB adalah pembeda nyata antara usaha yang sekedar bertahan dengan usaha yang siap untuk berkembang. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk legalkan usahamu sekarang juga di OSS. Saya Dias Digita Ramada dari Universitas Negeri Surabaya pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat, dan salam sukses untuk seluruh pelaku usaha kreatif di Indonesia. Sekian.